Sebelum melanjutkan, saya ingin Anda meluangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan jika Anda belum melakukannya. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena setelah ini Anda tidak akan lagi melihat pilihan mereka sebagai kerugian. Bayangkan sejenak Anda berdiri di taman yang telah Anda rawat selama bertahun-tahun. Anda menyiraminya, mencabuti rumput liar, dan merawatnya. Lalu suatu hari seseorang datang, melihat sebentar, dan pergi untuk memetik bunga plastik dari halaman sebelah. Awalnya Anda merasa marah dan bingung. Namun saat hujan turun dan bunga plastik itu meleleh, mereka akan menyadari bahwa apa yang tampak mudah tidak pernah nyata. Inilah perbedaan antara dipilih karena kenyamanan dan dipilih karena kedalaman. Orang sering berpikir bahwa ketika seseorang pergi, itu berarti kita kalah. Namun kenyataannya adalah mereka tidak pernah memberitahu Anda. Saat seseorang pergi, mereka tidak membawa harga diri Anda. Mereka hanya membawa kekacauan mereka ke tempat lain. Anda tidak kehilangan nilai, Anda hanya kehilangan kebingungan. Seperti yang dikatakan kaum Stoa, apa yang ditakdirkan untuk Anda akan menguatkan Anda. Apa yang tidak ditakdirkan untuk Anda akan melelahkan Anda. Mungkin inilah yang dilakukan kehidupan. Menghapus apa yang perlahan-lahan menghancurkan Anda saat Anda menyebutnya cinta. Kita sering diajarkan untuk mengejar, membuktikan, dan meyakinkan. Namun bagaimana jika ketenangan dan sikap pasrah Anda adalah bukti nyata kekuatan? Anda tidak perlu bersaing dengan orang lain. Anda tidak perlu lebih baik dari mereka. Matahari tidak berdebat dengan bulan. Ia hanya menunggu waktunya untuk bersinar lagi. Itu juga yang Anda lakukan sekarang. Anda tidak kehilangan cahaya. Anda hanya mengambil kembali waktu Anda. Terkadang orang memilih orang lain bukan karena mereka lebih baik, tetapi karena mereka tidak perlu menghadapi diri mereka sendiri saat bersama orang itu. Mereka pergi ke tempat di mana ego mereka merasa aman, bukan tempat di mana jiwa mereka terlihat. Jadi jangan anggap keputusan mereka sebagai cerminan kelemahan Anda. Itu adalah gambaran ketakutan mereka. Seperti yang pernah ditulis Seneca, apa yang seseorang hindari, ia bawa bersamanya. Saya tahu sangat menggoda untuk melihat kisah baru mereka dan berpikir, seharusnya saya yang mengalaminya. Namun berhentilah sejenak. Terkadang, alam semesta menghapus Anda agar Anda tidak terjebak dalam cerita yang akan menghancurkan kedamaian Anda. Penolakan terasa seperti tembok, tetapi banyak tembok ada untuk melindungi Anda dari apa yang ada di sisi lain. Mungkin orang lain yang mereka pilih hanyalah perlindungan Anda yang disamarkan sebagai rasa sakit. Jadi daripada bertanya mengapa mereka memilih orang lain, mulailah bertanya, untuk apa hidup membebaskan saya? Anda tidak tertinggal, Anda sedang disempurnakan. Anda tidak diinginkan, Anda sedang diarahkan. Setiap akhir yang terasa menyakitkan hanyalah cara alam semesta menciptakan ruang bagi kedamaian yang Anda inginkan. Ingatlah, apa yang menjauh dari Anda tidak pernah dimaksudkan untuk tinggal. Dan apa yang ditakdirkan untuk Anda tidak akan pernah perlu dikejar. Anda tidak kalah, Anda sedang belajar. Anda tidak rusak, Anda sedang menjadi tak tergoyahkan. Tuliskan ini di komentar sekarang. Saya tetap menang karena Anda menang. Ketika Anda melepaskan dengan anggun, ketika Anda tetap tenang alih-alih memohon, ketika Anda memilih kedamaian daripada kepanikan, Anda menang. Tetaplah bersama saya karena dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda mengapa melepaskan mereka bukanlah akhir, tetapi awal kebangkitan Anda. Nomor 1, mereka tidak selalu memilih yang terbaik. Mereka memilih yang lebih mudah. Terkadang kehilangan bukanlah hukuman, melainkan persiapan. Teman-teman, mari kita jujur. Ketika mereka memilih orang lain, pasti terasa menyakitkan, bukan? Keheningan itu lebih menyakitkan daripada ucapan selamat tinggal. Anda mulai mempertanyakan banyak hal. Mengapa mereka? Apa yang kurang dari diri Anda? Apakah Anda tidak cukup baik? Namun kenyataannya mereka tidak memilih yang lebih baik. Mereka memilih yang lebih mudah karena menghadapi kedalaman membutuhkan usaha. Kejujuran Anda menuntut kedewasaan dan cinta Anda membawa tanggung jawab. Tidak semua orang siap untuk itu. Bayangkan Anda adalah gunung, kuat dan kokoh. Mereka berdiri di kaki Anda, mengagumi kekuatan Anda. Namun untuk memanjat Anda, mereka perlu keberanian dan kesabaran.
Ketika pendakian menjadi sulit, mereka mencari jalan yang lebih mudah. Itu bukan kerugian bagi Anda, itu justru menunjukkan kekuatan Anda. Beberapa orang hanya mencintai Anda sampai mereka harus berjuang untuk menemui Anda. Mudah untuk menyukai yang mudah. Mudah untuk mencintai seseorang yang tidak pernah menantang Anda. Tetapi dibutuhkan orang yang berbeda untuk mencintai seseorang yang mendorong mereka untuk berkembang. Saat mereka pergi, mereka tidak merendahkan harga diri Anda. Mereka lari dari diri mereka sendiri karena bersama Anda memaksa mereka menghadapi bagian dari diri mereka yang belum siap. Marcus Aurelius pernah berkata, tujuan hidup bukan untuk berada di pihak mayoritas, tetapi untuk menghindari berada di antara orang-orang gila. Dan itulah yang Anda lakukan, teman-teman. Anda tidak lagi mengejar orang yang tidak bisa menghargai Anda. Anda berhenti membuktikan nilai Anda kepada seseorang yang tidak mau memahaminya. Namun saya tahu apa yang Anda rasakan di malam hari. Ketakutan menghampiri. Anda bertanya-tanya apakah mereka lebih bahagia sekarang. Anda membayangkan mereka tertawa dan menjalani hidup baru yang dulunya milik Anda. Anda berpikir jika Anda melakukan satu hal yang berbeda, mungkin mereka masih ada di sini. Tapi itu semua hanyalah ilusi, suara sakit hati yang menghalangi Anda untuk melangkah maju. Mereka tidak memilih kebahagiaan, mereka memilih pelarian. Dan pelarian itu tidak pernah bertahan. Anda bukan masalah, Anda hanya pengingat dari pekerjaan yang mereka tolak untuk lakukan. Pikirkanlah, jika seseorang meninggalkan cahaya karena bayangannya terlalu besar, apakah itu salah cahayanya? Tidak. Itu berarti mereka belum siap untuk melihat dengan jelas. Mereka tidak memilih orang lain karena Anda kurang. Mereka memilih orang lain karena Anda menunjukkan terlalu banyak kebenaran, tanggung jawab, dan kenyataan di dunia yang kecanduan kenyamanan. Anda adalah lautan yang dalam dan luas. Mereka memilih genangan air karena lebih mudah dipahami, namun genangan air mengering saat cuaca berubah. Lautan tetap kuat dan abadi. Jangan pernah mengecilkan diri Anda demi seseorang yang tidak dapat berenang. Dan inilah kebenaran lainnya. Bukan tugas Anda untuk membuat seseorang melihat nilai Anda. Orang yang tepat tidak akan pernah perlu diyakinkan. Cinta yang tulus tidak memerlukan paksaan. Jadi berhentilah memutar ulang pilihan mereka seolah-olah itu adalah cerminan kegagalan Anda. Kepergian mereka adalah kebaikan terbesar yang bisa terjadi pada Anda. Karena itu menunjukkan apa yang sementara dan mempersiapkan Anda untuk yang abadi. Ya, itu menyakitkan. Jangan berpura-pura tidak tahu. Namun rasa sakit tidak selalu berarti ada yang salah. Terkadang itu berarti sesuatu yang nyata telah berakhir. Kadang-kadang itu berarti babak baru dimulai, sehingga babak yang lebih baik bisa datang. Ironisnya, mereka pergi mengira mereka bebas. Sebenarnya Andalah yang dibebaskan dari kebutuhan akan validasi, dari menjelaskan diri kepada orang-orang yang tidak mau memahami Anda. Filsuf Seneca berkata, kesulitan memperkuat pikiran sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Jadikan patah hati ini sebagai latihan Anda. Setiap rasa sakit yang Anda rasakan akan memperkuat fokus dan kekuatan Anda. Ketika hidup menguji kesabaran Anda tidak kalah. Anda justru naik level. Ketika mereka memilih orang lain, mereka mengambil jalan yang mudah. Namun jalan yang mudah tidak akan menghasilkan jiwa yang kuat. Biarkan mereka mengejar kenyamanan, Anda fokus pada pertumbuhan. Biarkan mereka mencari pelarian, Anda mencari kedamaian. Biarkan mereka bermain-main, Anda membangun yang abadi. Jadi sekarang katakan ini di kolom komentar. Saya tidak pernah terlalu berlebihan. Mereka terlalu kecil. Ucapkan itu untuk kesembuhan Anda. Dan katakan itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa nilai Anda tidak bisa diperdebatkan. Karena Anda tidak bangkit karena dipilih. Anda bangkit dengan keteguhan. Ketika mereka melihat versi diri Anda yang baru setelah kepergian mereka, mereka akan menyadari bahwa pergi adalah keputusan terburuk yang pernah mereka buat. Nomor 2, penolakan bukanlah sesuatu yang bersifat pribadi, melainkan sebuah proyeksi dari diri mereka sendiri. Seringkali orang-orang tidak melihat Anda sebagaimana adanya. Mereka melihat Anda melalui lensa kepercayaan dan pengalaman mereka sendiri. Teman-teman, hal ini sangat menyentuh, karena ketika mereka pergi dan memilih untuk berinteraksi dengan orang lain, pikiran pertama yang muncul di benak Anda adalah,
Apa yang salah dengan saya? Anda mulai memindai ingatan Anda, mengingat kata-kata yang pernah Anda ucapkan, memikirkan penampilan fisik Anda, bahkan menelusuri kedalaman jiwa Anda, berusaha menemukan kekurangan yang cukup besar untuk membenarkan keputusan mereka. Namun inilah kebenarannya. Penolakan ini bukan tentang Anda. Itu lebih tentang cara mereka melihat diri mereka sendiri. Penolakan dalam banyak kasus tidak bersifat pribadi. Itu adalah proyeksi dari ketidakamanan mereka sendiri, bukan cerminan dari harga diri Anda. Cobalah berpikir tentang hal ini. Anda memberikan seseorang sebuah cermin yang terbuat dari kristal, dipoles dengan sempurna. Namun alih-alih mengagumi pantulan yang indah, mereka malah melemparkannya ke tanah. Mengapa? Karena mereka tidak mampu menghadapi apa yang ditunjukkan oleh cermin tersebut. Anda tidak merusaknya. Kebenaran itu memang ada. Inilah yang sering terjadi ketika orang-orang yang tulus bertemu dengan ego yang rapuh. Mereka sebenarnya tidak menolak Anda. Yang mereka tolak adalah versi diri mereka yang muncul ketika berada di dekat Anda. Terkadang mereka akan mengungkapkan hal-hal seperti, "Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik." Kedengarannya sangat mulia, bukan? Namun seringkali itu hanyalah ketakutan yang mengenakan topeng kebaikan. Yang sebenarnya mereka katakan adalah, "Kamu membuatku melihat bagian-bagian diriku yang belum siap untuk aku perbaiki." Dan alih-alih memilih untuk tumbuh dan berkembang, mereka malah berlari. Mereka berlari mencari kenyamanan, mencari orang-orang yang tidak menantang kebisuan mereka, seseorang yang tidak mempertanyakan kontradiksi yang ada dalam diri mereka. Mereka lari dari tanggung jawab, bukan dari cinta. Anda mungkin bertanya-tanya, mengapa mereka tampak begitu senang dengan saya sebelumnya? Pada awalnya, cahaya Anda membuat mereka merasa aman, tetapi cahaya juga memiliki cara untuk mengungkapkan debu yang tersembunyi. Ketika cinta Anda mulai mencerminkan kekacauan yang ada dalam diri mereka, mereka tidak dapat menghadapinya. Jadi mereka pergi, bukan karena Anda terlalu berlebihan, tetapi karena kejelasan Anda mengancam ilusi yang mereka bangun. Epictetus pernah berkata, ketika Anda tersinggung atas kesalahan seseorang, kembalilah pada diri Anda sendiri dan pelajari kegagalan Anda sendiri. Namun sayangnya, kebanyakan orang tidak melakukannya. Sebaliknya mereka lebih memilih untuk menyalahkan, mengalihkan perhatian, dan memproyeksikan rasa takut mereka sendiri kepada orang yang benar-benar melihat mereka. Lebih mudah untuk mengatakan bahwa Anda terlalu menuntut daripada mengakui bahwa mereka kurang konsisten. Lebih mudah untuk menyebut Anda telah berubah daripada mengakui bahwa mereka berhenti berusaha. Teman-teman, inilah kebenarannya. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Orang-orang tidak menolak Anda karena kelemahan Anda. Mereka menolak Anda karena kekuatan Anda membuat mereka merasa tidak nyaman. Anda menunjukkan kedalaman emosi, mereka menyebutnya drama. Anda menunjukkan kesetiaan, mereka menyebutnya kontrol. Anda yang menetapkan batasan, mereka menyebutnya sikap. Setiap label yang mereka berikan kepada Anda hanyalah cermin yang membelakangi pantulan diri mereka sendiri. Bayangkan Anda berdiri di depan lukisan yang telah Anda ciptakan selama bertahun-tahun. Setiap warna, setiap sapuan kuas, setiap detail dan keindahan berpadu menjadi sesuatu yang nyata dan berharga. Lalu, seseorang melintas dan berkata, "Itu bukan gayaku. Kamu tidak boleh berdebat. Kamu tidak boleh mengecat ulang. Kamu hanya perlu mengerti." Itu bukan selera mereka. Dan itu tidak apa-apa karena seni tidak meminta validasi dan Anda juga tidak perlu meminta validasi dari orang lain. Penolakan bukanlah bukti bahwa Anda tidak layak. Itu justru bukti bahwa Anda sedang tumbuh melampaui apa yang mampu mereka tangani. Anda adalah buku yang tidak pernah dimaksudkan untuk mereka selesaikan. Mereka berhenti di bab yang membuat mereka takut, tetapi ceritanya terus berlanjut. Ketika Anda akhirnya bertemu seseorang yang dapat membaca Anda tanpa melewati beberapa halaman, Anda akan memahami mengapa yang lain harus merendahkan Anda. Meski demikian, saya tahu betapa sulitnya untuk tidak menganggap penolakan ini sebagai sesuatu yang bersifat pribadi. Hati manusia ingin percaya bahwa itu bisa mengubah akhir cerita. Namun kaum Stoa mengingatkan kita bahwa kedamaian dimulai ketika Anda berhenti berusaha mengendalikan apa yang sebenarnya tidak pernah menjadi hak Anda untuk kendalikan.
Mereka tidak pernah menjadi milik Anda. Mereka hanya lewat untuk menunjukkan kepada Anda apa yang tidak akan Anda terima lagi. Dan inilah ironi yang indah. Mereka meninggalkan Anda dalam pencarian jawaban. Namun pada akhirnya mereka akan dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan yang sama yang mereka paksa Anda hadapi. Mereka akan bertanya-tanya mengapa tidak ada orang lain yang merasakan seperti Anda. Mengapa tidak ada orang lain yang mendengarkan seperti Anda? Mengapa tidak ada seorang pun yang melihat mereka dan memahami luka-luka serta harga diri mereka? Mereka akan terlambat menyadari bahwa apa yang mereka tolak bukanlah ketidaksempurnaan, itu adalah keintiman. Jadi biarkan penolakan ini menjadi kebangkitan Anda, bukan identitas Anda. Biarkan itu mengajarkan Anda kebijaksanaan yang berharga. Karena begitu Anda memahami bahwa ini adalah proyeksi, Anda akan berhenti berusaha memperbaiki apa yang sebenarnya tidak pernah rusak. Anda akan berhenti menjelaskan secara berlebihan kepada orang yang berkomitmen untuk salah paham terhadap Anda. Anda akan berhenti berusaha meyakinkan mereka bahwa Anda cukup baik, karena Anda pada akhirnya menyadari bahwa mereka tidak pernah menjadi penonton kehebatan Anda. Seorang stoik bijak pernah berkata, apa yang orang katakan tentangmu mengungkapkan lebih banyak tentang mereka daripada yang akan pernah terungkap tentangmu. Jadi ketika mereka berbicara, ketika mereka mengunggah postingan, ketika mereka berpura-pura telah melupakan Anda, janganlah Anda menanggapi, jangan bersaing, dan jangan menjelaskan. Diammu bukanlah kelemahan, itu adalah penguasaan. Itu adalah bukti bahwa Anda tidak lagi membutuhkan kegaduhan mereka untuk merasa diperhatikan. Dan ya, saya tahu bahwa memang menggoda untuk mengintip, untuk memastikan apakah mereka merindukan Anda, untuk membandingkan diri Anda dengan orang yang mereka pilih. Tetapi ingatlah ini, cermin tidak mengejar mereka yang berpaling. Cermin hanya terus memantulkan kebenaran, dan cepat atau lambat, kebenaran akan menemukan jalan kembali kepada mereka yang berusaha menghindarinya. Tuliskan ini di kolom komentar sekarang juga. Penolakan mereka bukanlah cerminanku. Katakanlah untuk diri Anda sendiri. Katakanlah untuk kedamaian Anda. Katakanlah untuk mengingatkan dunia bahwa Anda sudah selesai menyalahkan diri sendiri atas kebutaan orang lain. Karena begitu Anda memahami bahwa pilihan mereka bukan tentang nilai diri Anda, melainkan tentang kenyamanan mereka, Anda akan meraih kemenangan tanpa perlu berusaha keras. Nomor 4. Ketidakhadiran mereka memberi Anda kesempatan untuk berkembang. Ketika sesuatu hilang dari hidup Anda, jangan berusaha mengisinya dengan cepat. Gunakan waktu itu untuk tumbuh. Saya mengerti bagaimana rasanya ketika orang-orang pergi. Ruang kosong yang mereka tinggalkan bisa terasa berat, dipenuhi kenangan dan tawa yang sudah lama berlalu. Anda mungkin merasa tidak ada yang menanti di pagi hari, menjalani rutinitas yang sama, tetapi semuanya terasa kosong. Keheningan yang dulunya nyaman kini terasa menyiksa. Namun, keheningan itu bukanlah hukuman, itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi diri Anda sendiri, yang mungkin selama ini terabaikan karena terlalu fokus pada mereka. Bayangkan hutan setelah kebakaran. Hutan itu terlihat mati, tetapi seiring waktu, kehidupan baru muncul dari abu. Api tidak menghancurkannya, ia membersihkan jalan untuk pembaruan. Ketidakhadiran mereka melakukan hal yang sama untuk Anda. Ia membakar apa yang tidak bisa bertahan, memberi Anda ruang untuk membangun kembali tanpa kompromi. Awalnya Anda mungkin merasa ingin mengisi ruang kosong itu dengan kebisingan, melihat kembali foto-foto mereka, atau berpikir tentang seandainya. Tapi ingatlah, kekosongan itu penting. Disitulah Anda bisa menemukan kejernihan. Saat Anda berhenti berusaha mengisi keheningan, kebenaran mulai muncul. Anda akan menyadari siapa diri Anda ketika tidak berusaha menjadi alasan orang lain untuk bertahan. Selama mereka ada, hidup Anda berputar di sekitar mereka. Anda berusaha menjaga perhatian mereka, takut kehilangan mereka. Namun ketika mereka pergi, Anda menyadari bahwa Anda masih bisa bertahan. Hal yang paling Anda takuti terjadi, dan Anda masih berdiri, masih bernapas, dan masih bisa merasakan. Itu bukan kelemahan, itu adalah tanda kekuatan. Marcus Aurelius pernah berkata, hambatan untuk bertindak memajukan tindakan, apa yang menghalangi akan menjadi jalannya. Ketidakhadiran mereka adalah hambatan itu. Ia menghalangi jalan Anda,
tetapi juga membuka jalan untuk kembali kepada diri sendiri. Setiap air mata, setiap malam yang sepi, setiap momen yang hilang adalah bagian dari pertumbuhan Anda.